Selamat datang di kuis informatika. Pada babak pertama, setiap peserta diberi waktu 10 detik untuk memulai menjawab secara berututan. Pada babak kedua, peserta dapat menjawab pertanyaan secara rebutan dengan menekan bel. Skor tertinggi akan menjadi pemenang menuju babak selanjutnya. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu dipersilahkan. Halo, perkenalkan aku Lydia Vinita Agustiana, absen 20 dari 11 F5. Hai semuanya, namaku Aurelia Devinta Clara dari 11 F5, absen 10. Halo, perkenalkan nama saya Lucy Afzari dari kelas 11 F5, nomor presensi 22. Perkenalkan, nama saya Kaisya Vinaida Setiawati, presensi 17 dari kelas 11 F5. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan mengenai pendekatan rekursi. Pendekatan rekursi adalah pendekatan dalam pemrograman yang mana sebuah masalah dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil yang serupa dengan masalah aslinya, dan kemudian solusi untuk masalah tersebut ditemukan dengan cara yang sama. Dalam konteks algoritma rekursi, fungsi atau prosedur memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil. Contoh umum penggunaan teknik rekursi adalah menghitung faktorial, mengurutkan elemen dalam daftar, atau menjelajahi struktur data seperti grafik. Ya, benar sekali. Lanjut ke peserta kedua. Bagaimana menggunakan pendekatan rekursi untuk menghitung nilai dari deret Fibonacci? Deret Fibonacci adalah deretan angka yang setiap angkanya merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Biasanya dimulai dengan angka 0 dan 1. Deret Fibonacci dinyatakan dengan angka berikut dan didefinisikan dengan rumus berikut. Sedangkan algoritma untuk menghitung angka Fibonacci ke n secara rekursif dapat dinyatakan sebagai berikut. Dalam contoh ini, fungsi secara rekursif memanggil dirinya sendiri dengan nilai n yang lebih kecil hingga kasus dasar n kurang dari 1 tercapai. Solusi untuk masalah yang lebih kecil kemudian digunakan untuk menghitung nilai Fibonacci ke n. Pendekatan ini memungkinkan implementasi algoritma deret Fibonacci yang elegan dan ringkas, menunjukkan kekuatan dan kesederhanaan teknik pemrograman rekursif. Ya, benar sekali. Lanjut ke peserta ketiga. Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah penjadwalan tugas selain menggunakan algoritma greedy? Cara lain untuk menyelesaikan masalah penjadwalan tugas selain menggunakan algoritma greedy yaitu bisa dengan cara 1. Pemrograman dinamis. Pemrograman dinamis menyelesaikan masalah penjadwalan dengan membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil dan kemudian menyelesaikan submasalah tersebut secara optimal. 2. Pemrograman linier. Pemrograman linier menggunakan model matematika untuk memformulasikan masalah penjadwalan sebagai serangkaian persamaan linier. Masalah tersebut kemudian diselesaikan dengan metode optimasi seperti simplex. Dan yang ketiga, algoritma genetik. Algoritma genetik menggunakan teknik evolusioner untuk mencari solusi terbaik. Solusi-solusi potensial diperlakukan sebagai individu yang berevolusi melalui proses seleksi dan mutasi. Ya, benar sekali. Lanjut ke peserta keempat. Jelaskan perbedaan antara metode algoritma greedy dan pemrograman dinamis. Jadi, pada metode greedy hanya satu rangkaian keputusan yang pernah dihasilkan, sedangkan metode pemrograman dinamis lebih dari satu rangkaian keputusan yang memenuhi prinsip optimalitas yang akan dihasilkan. Diperoleh hasil seri, semua peserta dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Lanjut ke babak kedua. Babak kedua, peserta dapat menjawab pertanyaan secara rebutan dengan menekan bel. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Apa itu bahasa pemrograman C++? Jadi, bahasa pemrograman C++ adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan sebagai peningkatan dari bahasa C untuk memasukkan paradigma pemrograman berorientasi objek. C++ adalah bahasa yang imperatif dan dikompilasi dirancang untuk pemrograman sistem dan aplikasi. Bahasa pemrograman C++ memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama,
Bahasa C++ mendukung struktur pemrograman yang ringkas dan portable. Yang kedua, mendukung beberapa kemampuan khas pemrograman berorientasi objek seperti abstraksi, pewarisan, dan enkapsulasi. Ketiga, perintah C++ mudah dipahami layaknya bahasa tingkat tinggi, tapi bisa dipakai untuk membangun sistem kompleks seperti bahasa tingkat rendah. Kekurangan yang pertama, bahasa C++ kurang aman dibandingkan bahasa lain seperti Python, apalagi Java. Yang kedua, tidak mendukung fitur garbage collection atau penghapus objek tanpa deklarasi perintah, sehingga lebih boros memori. Yang ketiga, bisa dipakai membangun aplikasi berbasis web, tapi proses debugnya tidak semudah aplikasi desktop. Ya, benar sekali. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa itu bahasa pemrograman Python? Bahasa pemrograman Python adalah bahasa pemrograman open source populer yang cukup mudah dipahami pemula. Sama seperti JavaScript, Python sudah ada sejak dekade 90-an, tepatnya di tahun 1991. Bahasa Python sering disebut sebagai bahasa multiguna karena bisa dipakai untuk berbagai jenis sistem. Tapi kebanyakan, Python dipakai untuk membangun machine learning, artificial intelligence, big data, dan robotika. Kelebihan dari Python yaitu perintah Python sangat mudah dipahami, dibaca, dan ditulis, sanggup terintegrasi dengan bahasa pemrograman lain seperti C, C++, dan Java. Python mengeksekusi perintahnya baris demi baris, sehingga programmer bisa menemukan error lebih mudah. Kekurangan dari Python yaitu perintah Python diterjemahkan oleh interpreter, sehingga performanya tidak sebaik bahasa yang menggunakan compiler. Interpreter juga membuat Python kurang cocok untuk membangun aplikasi mobile atau games. Ya, benar sekali. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa itu bahasa pemrograman HTML? HTML sebenarnya bukanlah sebuah bahasa pemrograman. HTML adalah sebuah markup yang berguna untuk mengatur struktur website. Nah, HTML ini sudah dikenalkan sejak tahun 1991 lalu. Dengan HTML, kita bisa leluasa mengatur tata letak halaman web dan segala elemen tampilannya. Baru setelah itu, kita bisa menambahkan bahasa pemrograman lain di website seperti JavaScript atau PHP. Kelebihan dari bahasa pemrograman HTML ini yang pertama, sangat mudah dipahami oleh pemula, bisa digunakan bersama bahasa pemrograman manapun, mampu mengatur tata letak halaman website hingga elemen terkecil, yang terakhir bisa dirancang tanpa perlu menginstal software apapun, apalagi sampai memodifikasi sistem. Tapi kekurangan dari bahasa pemrograman ini, tampilan asli website HTML murni sangat tidak menarik, wajib digunakan bersama bahasa lain agar tampilannya dan fiturnya lebih powerful, perintahnya kurang simpel, sering terjadi pengulangan kode di berbagai bagian website, tidak tersedia fitur penanganan error, jadi programmer harus memindai error secara manual. Ya, benar sekali. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa itu bahasa pemrograman PHP? Bahasa pemrograman PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling populer saat ini. Bahasa PHP juga tergolong veteran karena sudah dikembangkan sejak tahun 1994 oleh Rasmus Laird. Bahasa yang satu ini sangat kompatibel dan lazim digunakan bersama bahasa lain seperti JavaScript, HTML, CSS, bahkan SQL. Nah, PHP paling sering dimanfaatkan untuk membangun website dan aplikasi berbasis web, terutama dengan dukungan web hosting yang baik agar website mudah diakses. Kelebihan dari bahasa pemrograman PHP ini adalah bahasa PHP sangat mudah dipelajari pemula dan perintahnya tergolong aman. Kemampuannya bisa ditingkatkan dengan memasang library, modul, dan framework PHP tambahan. Dapat berjalan di berbagai sistem operasi, sebut saja Windows, Mac, Linux, atau Android. Yang keempat, kompatibel dengan berbagai layanan cloud, seperti Amazon Web Service. Kekurangan dari bahasa pemrograman PHP ini yang pertama belum teruji kemampuannya untuk membangun sistem selain yang berbasis web, performanya tidak begitu stabil ketika dipaksa mengelola aplikasi berskala besar, dan harus dipasangkan dengan bahasa pemrograman lain agar hasil akhir sistem lebih optimal. Ya, benar sekali. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa itu bahasa pemrograman Java? Java adalah bahasa pemrograman multiplatform yang dilengkapi performa stabil serta keamanan terjamin.
Sama seperti JavaScript dan Python, Java juga tergolong veteran karena pertama kali diluncurkan tahun 1995. Mengingat keamanannya, Java banyak dipakai untuk membangun sistem informasi perbankan dan pemerintahan. Selain itu, Java banyak dimanfaatkan dalam pengembangan aplikasi mobile dan desktop. Kelebihan bahasa pemrograman Java yaitu 1. Perintah Java cukup mudah dipahami, ditulis, dan diperbaiki ketika terjadi error. 2. Program Java dapat dikonversi dan berjalan di berbagai platform. 3. Mampu menjalankan beberapa perintah berbeda di waktu yang bersamaan. Adapun kekurangan bahasa pemrograman Java yaitu 1. Perintah Java cenderung berbelit-belit, alias butuh beberapa baris kode untuk menulis satu perintah sederhana. 2. Banyaknya baris kode ini membuat program Java memakan banyak memori ketika dijalankan. Dan yang ketiga, Java tidak menyediakan fasilitas backup secara bawaan. Ya, benar sekali. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kapan algoritma greedy cocok digunakan? Algoritma greedy cocok untuk masalah yang dapat dipecahkan dengan memilih langkah terbaik pada setiap langkah, tanpa memerlukan solusi yang optimal secara global. Pemrograman greedy cocok digunakan dalam situasi berikut. Yang pertama, optimal choice property, yaitu memilih langkah terbaik pada setiap langkah dalam penyelesaian masalah, dengan harapan bahwa rangkaian langkah ini akan mengarah ke solusi global yang optimal. Yang kedua, solusi lokal yang optimal. Setiap langkah terbaik pada saat itu memberikan kontribusi terhadap solusi keseluruhan yang optimal. Lalu yang ketiga, kompleksitas yang rendah. Algoritma greedy sering memiliki kompleksitas waktu yang lebih rendah daripada pendekatan yang lebih kompleks seperti pemrograman dinamis. Selamat untuk peserta Lydia Vieneta dan Aurelia Devinta maju ke babak selanjutnya.